Saya Dian Dianita Nilasari. Saya merupakan mahasiswa S1 PGSD dari UPPJJ Surakarta. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melaksanakan atau belajar bersama mengenai praktikum IPA di SD. Nah, untuk praktikum IPA di SD apa saja sih yang akan saya tampilkan di sini? Untuk teman-teman, teruslah menonton video ini sampai akhir ya. Terima kasih. Kali ini saya akan praktik mengenai kelistrikan. Listrik merupakan salah satu kebutuhan vital di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun praktik yang akan saya lakukan, cobaan 1, muatan listrik. Muatan listrik berkaitan dengan elektron dan proton. Elektron merupakan muatan listrik negatif, sedangkan proton merupakan sebuah muatan listrik positif. Percobaan pertama, bola pingpong dengan tas plastik. Gosokkan tas plastik pada baju, kemudian dekatkan pada bola pingpong. Hasilnya terjadi gaya tarik-menarik. Gosokkan sisir pada rambut selama beberapa menit. Sisir mampu mengangkat kertas-kertas kecil. Terjadi karena elektron berpindah ke sisir. Sisir yang digosok terlalu lama pada rambut tidak akan dapat menarik kertas-kertas kecil. Dua bola pingpong yang digantungkan dengan tidak ada muatan apapun maka tidak akan bereaksi apapun. Kemudian dua bola pingpong yang digesekkan ke kain wol maka akan saling tolak-menolak karena kain wol memberikan elektron kepada bola pingpong, sehingga jika keduanya digesekkan maka akan bermuatan negatif sehingga terjadi gaya tolak-menolak. Percobaan muatan listrik terakhir bahwa bola pingpong akan saling tarik-menarik apabila digesekkan pada muatan yang berbeda seperti wol plastik, wol nilon, plastik wol, wol nilon, nilon wol, dan nilon plastik. Bola pingpong akan tolak-menolak apabila sama-sama digesekkan pada muatan yang negatif seperti wol dengan wol, plastik dengan plastik, dan nilon dengan nilon. Hasil dari percobaan muatan listrik. Percobaan kedua, arus dan tegangan listrik. Arus merupakan sebuah aliran pada muatan listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar. Sedangkan tegangan listrik merupakan benda potensial dari listrik di antara dua titik dalam rangkaian yang dapat menyebabkan arus listrik mengalir. Percobaan pertama pada arus listrik. Lampu menyala karena kawat besi sebagai konduktor. Lampu menyala karena kawat tembaga sebagai konduktor. Lampu menyala karena sendok perak sebagai konduktor. Lampu tidak menyala karena kayu tidak termasuk konduktor, melainkan isolator. Lampu menyala karena mata pensil sebagai konduktor. Lampu tidak menyala karena penghapus bukan konduktor, melainkan isolator. Lampu juga tidak menyala karena kertas bukan konduktor, masuk juga pada isolator. Lampu tidak menyala karena plastik sebagai isolator. Kemudian saya akan mencoba menggunakan air keran. Hasilnya air keran tidak dapat menyalakan lampu karena air keran bukan konduktor. Dan dengan air garam, bahwa air garam dapat menyalakan lampu karena di dalamnya mengandung ion yang mampu menyalakan lampu. Hasil percobaan arus listrik. Kemudian percobaan tegangan listrik. Percobaan pertama dengan menggunakan baterai tunggal. Baterai tunggal menunjukkan sudah cukup menghasilkan arus listrik tetapi tidak maksimal. Dengan nyalanya lampu akan menunjukkan bahwa tegangan pada baterai cukup menyalakan lampu. Percobaan kedua dengan menggunakan dua baterai. Hasilnya yaitu bahwa total tegangan dari dua baterai dapat membuat lampu menyala dengan sinar lampu yang cukup maksimal. Hingga rangkaian seri dapat menambah tegangan. Lampu menyala lebih terang karena tegangan yang dihasilkan lebih tinggi, sehingga mendorong arus listrik menjadi lebih besar. Percobaan ketiga dengan menggunakan 3 baterai. Ketiga lampu akan menyala semua dan lebih terang karena arus besar yang mengalir yang mengakibatkan lampu menjadi lebih terang. Tegangan yang tinggi dari ketiga baterai dapat mendorong arus, sehingga ketiga lampu menjadi menyala sangat baik.
Hasil dari tegangan listrik. Percobaan ketiga yaitu energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang sumbernya berasal dari sebuah muatan listrik yang bergerak atau disebut dengan arus listrik. Pertama-tama susunlah 3 buah baterai secara seri. Hubungkan kawat tipis yang dibuat melingkar. Kemudian amatilah apa yang terjadi pada lilitan kawat. Tunggulah selama kurang lebih 2 menit. Setelah kurang lebih 2 menit nanti letakkan pentul korek api itu pada lilitan kawat. Tunggulah sampai beberapa saat kemudian yang terjadi yaitu korek api menjadi terbakar karena panas dari kawat yang menyala. Efek dari pemanasan arus listrik dapat menyebabkan korek menjadi menyala. Dan letakkan ujung termometer pada lilitan kawatlah skala yang ditunjukkan pada termometer pada lembar kerja yang sudah disediakan. Hasil dari percobaan energi listrik.